Gelap, mencekam, dan suram adalah sebuah gambaran yang sangat pas untuk situasi di kamar ini. Ini adalah kamar dari seorang remaja Madesu, alias masa depan suram, yang bernama Kurosu. Remaja Madesu ini benar-benar udah nggak punya harapan hidup lagi cuy. Makanya dia pun bersiap-siap untuk pergi ke akhirat. Dia iket tuh lehernya dia pakai sabuk erat-erat. Tapi, ya namanya juga Madesu ya kan, dia pun nggak jadi mati karena ngiket sabuknya nggak kenceng. Dan ternyata, aksi bunuh diri gobloknya si Kurosu ini membuat tembok di kamarnya jadi bolong cuy. Dia pun mendekati lubang ini dan betapa kagetnya Kurosu, ternyata di sebelah kamarnya ini tuh tinggal seorang cewek cantik, bening, mulus, dan menggoda cuy. Makanya, Kurosu pun sampai lupa kalau dia mau bunuh diri. Setiap hari, dia intip tuh si cewek misterius ini dari lubang kenikmatan. Jadi, Kurosu ini tuh bener-bener remaja yang gak punya kerjaan cuy. Makanya, dia bener-bener mantau terus si cewek ini dari berbagai aktivitas yang dia lakuin. Pokoknya Kurosu gak mau ketinggalan lah satu momen pun. Dan sampailah aksinya Kurosu ini dilihat sama seorang perempuan yang bernama Haruko. Nah, jadi si Haruko ini tuh ke kosan Kurosu untuk nganterin makanan buat abangnya. Tapi, namanya pria nggak ada akhlak ya, sama Kurosu makanannya malah dimakan cuy secara membabi buta. Singkat cerita, Kurosu pun dilihatlah aksinya sama si perempuan misterius ini. Perempuan ini pun memperkenalkan diri, dan malah ya, dia ngajak Kurosu buat makan bareng. Wow. Kurosu yang benar-benar nggak tahu malu pun ya sudah tentu aji mumpung banget dia memakan makanan cewek ini dengan sangat lahap. Cewek cantik yang bernama Miyaichi ini pun cuma bisa senyum aja nih ngeliat Kurosu yang benar-benar kelaparan. Ternyata Miyaichi ini tuh baik banget, makanya dia ngajak Kurosu buat makan bareng lagi nih di hari-hari selanjutnya. Dan sampailah Kurosu sadar kalau dia ini cuma jadi beban doang gitu kan. Makanya dia bilang nih ke si Miyaichi, apa nggak apa-apa kita makan bareng terus? Apa kamu nggak keberatan gitu kan ngasih makan aku yang cuma pengangguran dan nggak punya masa depan ini? Tapi lagi-lagi Miyaichi pun cuma merespon dengan tersenyum. Asli, gue nggak bohong nih ya, senyumannya Miyaichi tuh wah nggak ada obat coy. Kurosu pun mulai nggak enak hati nih buat ngintip Miyaichi dari lubang kamarnya. Dan tiba-tiba, Kurosu pun melihat Miyaichi membawa seorang mas-mas Jepang ke dalam kamarnya. Bukannya digenjot, mas-mas Jepang ini malah dibacok dengan brutal sama Miyaichi. Setelah membacok, Miyaichi pun merasakan kepuasan yang tiada tara. Kurosu pun kaget bukan main gitu kan melihat apa yang dilihatnya barusan. Apakah bener apa cuma ilusinya doang gitu kan? Dan belum sempat mencerna, tiba-tiba si Miyaichi ini datang di depan kamarnya membawa semangkok makanan. Wah, gila. Apa jangan-jangan ini dagingnya mas-mas tadi, cuy? Nah, di sini Miyaichi ngasih tahu nih alasan kenapa dia mau deket sama Kurosu. Bagi Miyaichi, deket sama Kurosu adalah sebuah keseimbangan. Maksudnya apa ya? Tonton terus ya, nanti bakal kejawab kok. Nah, setelah makan, Kurosu ini nggak sengaja